Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian dan saudara pemirsa di mana saja Anda berada. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Ramadan 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Ketika berada di bulan Ramadan, Rasul dan para sahabat memberikan beberapa wejangan, beberapa nasihat agar Ramadan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka pada kesempatan ini, melalui Kultum Ramadan, saya Mukris Dendros menyampaikan materi dengan judul persiapan menyambut Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar mencapai derajat takwa. Paling tidak ada beberapa hal yang diungkapkan dalam ayat ini. Pertama, tentang kewajiban puasa itu ditujukan kepada orang beriman. Kenapa orang beriman? Karena orang beriman itu yang mau dan mampu untuk melaksanakannya. Kemudian hanya orang beriman juga yang dibebankan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Yang ketiga, bahwasanya ibadah puasa itu sebelumnya juga telah dilaksanakan oleh para nabi, rasul, dan umat terdahulu. Artinya bukan kita saja yang melaksanakan ibadah puasa. Dan terakhir yaitu mencapai derajat takwa. Takwa itu adalah level iman yang tertinggi di dalam kehidupan seorang muslim. Untuk meraih derajat takwa itu banyak sarana yang harus dilalui. Tapi Allah membuka peluang kepada kita, takwa itu bisa diraih di bulan Ramadan kalau kita mau dan mampu untuk melaksanakannya. Dalam menyambut bulan Ramadan, maka ada beberapa hal dalam kehidupan Rasulullah mencontohkan pada kita. Yang pertama, pada akhir bulan Sa'ban seharusnya kita aktifkan kembali kegiatan majlis taklim, pengajian, diskusi, bahkan juga seminar yang berkaitan dengan ibadah puasa, agar kita terangsang kembali untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan kita mengerti juga hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa itu, termasuk kewajiban puasa, apa yang dibolehkan, apa yang dilarang, dan fadilah-fadilah yang kita ketahui di bulan Ramadan itu. Yang kedua, maka kita juga dituntut untuk menyambut Ramadan itu dengan senang, gembira, ibarat menunggu tamu yang dalam perjalanan. Jadi rasa kangen, rasa rindu dengan tamu itu ada, sehingga kita menerima Ramadan itu dengan senang hati. Nah, tidak dikaitkan dengan faktor ekonomi. Jadi jangan sampai Ramadan itu datang dikaitkan dengan faktor ekonomi. Kalau dikaitkan dengan faktor ekonomi, tentu kita menyambut Ramadan itu tidak senang hati. Apalagi kondisi ekonomi yang sangat sulit ya zaman sekarang. Nah, maka sikap seorang muslim tadi, dia menyambut Ramadan dengan beberapa kalimat. Ada yang menyatakan dengan ahlan wa sahlan sahru Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Ada juga yang menyatakan marhaban ya Ramadan,
selamat datang wahai Ramadan. Ini sikap kita ketika Ramadan itu datang. Yang lain bahwasanya untuk menyemarakkan Ramadan itu kita buatlah berupa spanduk, baliho, pamflet-pamflet yang merupakan pemberitahuan pada masyarakat bahwasanya Ramadan datang. Maka mengingatkan masyarakat untuk mempersiapkan dirinya. Kemudian sebuah kebiasaan juga bagi masyarakat kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu berdoa agar sampai kehidupannya di bulan Ramadan. Yang doa itu berbunyi, Allahumma barik li fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Doa ini boleh dibaca, tapi perlu diketahui ini bukan hadis dan Rasul tidak pernah membaca doa ini. Tapi andai kata ingin membacanya, tak apa-apa, bagus. Dan jangan disebut ini hadis Rasulullah. Nah, hanya doa kita saja agar disampaikan di bulan Ramadan. Kemudian menyambut Ramadan itu dengan bertawakal kepada Allah. Kita berupaya ya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, mempersiapkan segala-galanya, dan semua itu kita serahkan kepada Allah atas kesuksesan melaksanakan ibadah puasa. Hal lain juga kita bertobat kepada Allah di bulan Ramadan, karena kita adalah makhluk Allah yang lemah, banyak dosa dan maksiat, maka peluang untuk menghapuskan dosa itu walaupun tidak di bulan Ramadan, tapi ada peluang besar di bulan Ramadan. Bertobat atas segala dosa yang pernah kita lakukan agar menjadi orang yang terbebas dari dosa, sehingga ketika sampai Idul Fitri nanti dia menjadi orang yang suci sebagaimana bayi yang dilahirkan. Hal lain ketika Ramadan datang, kita niatkan 1 bulan penuh untuk berpuasa. Memang ulama beda pendapat bahwasanya niat itu dimulai sejak awal sampai akhir. Pokoknya hari ini kita berniat untuk puasa Ramadan 1 bulan penuh. Itu sudah niatnya. Apakah diucapkan? Nah, ulama juga beda pendapat. Tapi Rasul menyatakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan niat itu di hati. Ada yang mengucapkan, ya boleh saja. Begitu juga beda pendapat ulama menyatakan, ada yang mengatakan cukup 1 kali saja untuk 1 bulan kita niatkan. Tapi ada juga yang menganjurkan agar setiap malam kita perbaharui niat itu. Ya, setelah tarawih diulang niat itu. Ya, tergantung kebiasaan kita untuk melaksanakannya. Niat kita berpuasa Ramadan itu niatnya ikhlas. Nah, Allah memang menganjurkan kita untuk berniat ya, beribadah itu ikhlas. Ya. Agar ibadah kita itu bernilai pahala. Kemudian buat program dalam bulan Ramadan itu program positif ya, untuk mendongkrak ya ibadah kita dan juga pahala. Di antaranya ditargetkan mungkin 1 Ramadan itu khatam sekali Quran minimal umpamanya. Nah, tapi andai kata nggak bisa khatam, mungkin dirutinkan tetap membaca setiap hari Al-Quran. Ini tergantung kemampuan dan kemauan kita. Atau menghafal juga beberapa ayat, beberapa hadis di bulan Ramadan. Dan juga di program berinfak setiap hari atau setiap malam. Tak perlu banyak. Rasul menyatakan bahwasanya amal yang baik itu adalah sedikit tapi terus menerus. Ya. Dalam rangka untuk menjaga keimanan. Begitu juga di program untuk membaca buku-buku keislaman. Umpamanya 1 Ramadan itu selesai beberapa judul buku yang berkaitan dengan ya iman, ibadah atau wawasan keislaman.
Nah, di masjid diusahakan juga di program ada pesantren kilat, pesantren Ramadan, iktikaf dan kegiatan-kegiatan termasuk iftar jama'i, yaitu berbuka puasa dan kegiatan lainnya, agar Ramadan itu betul-betul berbekas dalam kehidupan kita. Kemudian mengobati penyakit fisik, karena alasan bagi orang ya yang memang malas untuk berpuasa itu alasannya fisiknya tidak mampu untuk berpuasa. Jangankan datang puasa, sedangkan mendengar kata puasa saja langsung tidak tahan dia dan sakitnya kambuh. Nah, ada yang begitu, jadi stres dia dengan adanya puasa. Rasul dan para sahabat membiasakan puasa sebelum Ramadan, dari Rajab, Sya'ban dipuasakannya, agar terbiasa nanti saat Ramadan datang. Kemudian juga mengobati penyakit hati, ya, rasa iri, dengki, curang, culas dan segala macam itu disingkirkan. Karena Ramadan ini peluang kita untuk membersihkan segala-galanya itu. Hal yang negatif ketika Ramadan datang itu juga perlu kita hindari. Di antaranya yaitu melakukan ziarah kubur awal Ramadan. Ziarah kubur itu sunnah sebenarnya. Tapi kenapa kok dilakukan menjelang Ramadan? Menjadikan sesuatu itu disunnahkan atau dilaksanakan sehingga terkesan wajib, ini sudah melanggar sunnah Rasul. Ziarah sunnah tapi diwajibkan di bulan Ramadan, ini akhirnya melanggar. Cari tempat lain, waktu lain. Apalagi ketika ziarah itu melakukan hal-hal negatif, umpamanya ya membaca doa-doa di kubur itu, makan bersama di kubur itu, menaburkan bunga-bunga. Bahkan ada juga yang datang ke kuburan itu katanya berziarah tapi menangis-nangis, mengusap-usap batu nisan dan segala macam. Ini yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah. Jadi ziarah itu sunnah, tapi akhirnya banyak hal yang mungkar dilakukan ketika ziarah kubur. Yang terakhir, sikap kita yang perlu kita hindari ketika Ramadan datang ialah ada istilah keramas. Keramas kalau budaya di Minangkabau namanya balimau, ya, mandi sebelum Ramadan datang. Nah, ini enggak disunahkan oleh Rasulullah. Tapi andai kata ingin mandi juga, ya silahkan saja. Nah, cuman banyak praktik di masyarakat ketika Ramadan datang itu keramas, datang ke tempat-tempat tertentu. Ada yang ke Lubuk Minturun kalau di Padang itu, ada ke tempat pemandian-pemandian, itu campur aduk mandi laki-laki dan wanita. Ada yang pergi ke pantai ya untuk mandi dan segala macam. Dan mandi juga menyediakan beberapa kembang dan bunga. Ada 7 bunga, 7 kembang segala macam. Nah, ini tidak sunnah Rasulullah. Jadi tidak ada sebuah keharusan besok Ramadan kita harus keramas pada hari ini, tidak. Tapi kalau ingin mandi juga ya di rumah sajalah. Ya, lebih bersih airnya, sabunnya juga mungkin lebih wangi dan juga keamanan lebih terjaga. Itu hal-hal yang berkaitan dengan sikap menyambut Ramadan. Jadi hadirin dan saudara sekalian, di mana saja Anda berada, mumpung Ramadan ya masih berada dalam kondisi kita alami hari ini dan baru hari kedua insyaallah ya kita selesaikan, maka untuk hari berikutnya kita laksanakan Ramadan itu sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau ada hal-hal negatif yang kita lakukan sebelum Ramadan, kita bertobat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian, sampai jumpa lagi insyaallah di kesempatan yang lain. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.